Benarkah Prabowo Gibran mirip dengan Bongbong Marcos dan Sara Duterte, anak dari seorang diktator dan koruptor besar di Filipina? Jadi beberapa hari yang lalu saya melihat konten-konten TikTok yang isinya menyamakan antara Prabowo Gibran dengan Bongbong Marcos dan Sara Duterte yang sekarang tengah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden yang ada di Filipina. Setelah saya menonton video TikTok tersebut, saya melakukan sedikit research untuk mendalami kondisi geopolitik yang ada di Filipina. Dan ternyata TikTok is TikTok. Dengan informasi yang hanya beberapa detik saja, mereka memelintir fakta dan menjahitnya dengan asumsi-asumsi, dengan opini-opini yang menurut saya agak sedikit liar, dengan narasi yang seolah-olah Filipina seberbahaya itu dan sediktator itu di zaman sekarang ini, serta mencocok logikan dan berspekulasi kalau Prabowo akan seperti itu juga, yang mana menurut saya ini tidak make sense sama sekali. Nah, hari ini saya akan membantah semua itu. Ya, walaupun saya bukan pendukung gemoy juga sih tapi ya, salah tetaplah salah, dan saya akan membenarkan apa yang salah tersebut. Banyaknya kesalahan fatal para TikTokers ini dalam memframing Prabowo Gibran dengan Bongbong Marcos menggunakan narasi-narasi yang secara implisit mendiskreditkan Pak Prabowo dengan menggunakan metode komparatif yang ngawur dan nggak apple to apple menurut saya. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama tentang latar belakang Bongbong Marcos dan Sara Duterte. Si Sara Duterte ini yang katanya memiliki kemiripan dengan Gibran Rakabuming Raka, yang sama-sama merupakan anak dari presiden sebelumnya dan sama-sama mantan wali kota di negara masing-masing. Ya betul, kalau yang ini memang fakta. Jadi Bongbong Marcos mengajak anak dari mantan presiden sebelumnya, yaitu Sara Duterte, untuk menjadi wakil presidennya. Nah, Sara Duterte merupakan anak dari Rodrigo Duterte yang terkenal dengan kebijakannya yang lumayan kontroversial pada saat itu, yaitu main tembak langsung pengedar narkoba dan gembong narkoba yang menjamur banyak di Filipina saat itu. Karena memang Filipina saat itu sedang darurat akan narkoba. Dan dia juga ngaku kalau dia adalah seorang diktator, sedikit diktator lah kalau menurut saya, karena sudah puluhan ribu manusia yang berakhir di tangan rezimnya. Tapi penembakan para gembong narkoba ini juga menjadi sedikit kontroversial karena beberapa dari pengedar dan gembong narkoba yang sudah didor tadi ternyata tidak terbukti bersalah. Selain itu, kepemimpinan Duterte banyak mengorbankan nyawa para jurnalis dan wartawan yang katanya korup di era beliau ketika menjabat. Karena di Filipina, kehidupan wartawan dan jurnalis itu sangatlah susah. Jadi mereka sering menerima uang suap dari politikus untuk menjatuhkan lawan politiknya. Misalnya ada politikus namanya X bilang ke wartawan, "Ini uang 10.000 peso, besok harus keluar berita yang buruk untuk lawan saya." Anggap saja namanya si Y, oke? Nah, setelah berita fake tadi atau berita untuk menjatuhkan berita negatif tadi keluar, sakit hatilah lawan si X tadi ya, si Y. Nah, si Y ini menyewa assassin atau pembunuh bayaran untuk mendor kepala wartawan tersebut. Hilanglah nyawa wartawan yang telah disewa oleh si X tadi. Nah, ironinya, hal ini sudah menjadi hal yang biasa di Filipina. So sad. Nah, mari kita balik lagi. Mengapa saya tadi bilang Rodrigo Duterte sedikit diktator? Nah, karena ayah si Bongbong Marcos lebih diktator lagi daripada Duterte. Ferdinand Marcos merupakan seorang yang pure diktator yang memerintah selama 21 tahun di Filipina dengan ribuan nyawa jurnalis, warga sipil, dan aktivis yang berakhir di tangan rezim Ferdinand. Dengan tangan yang berlumuran darah tersebut, Ferdinand juga terindikasi melakukan korupsi besar-besaran sekitar lebih dari 10 miliar USD untuk kantongnya sendiri dan kantong kroni-kroninya. Ibu dari Bongbong Marcos bernama Imelda Marcos yang merupakan finalis kontes kecantikan di Filipina dengan meraih juara 1 waktu itu, dan dia mendapatkan predikat sebagai ibu negara paling boros dalam sejarah.
Karena Imelda Marcos terkenal akan kehedonisannya. Nah, ini ada cerita menarik tentang Imelda Marcos. Dulu ketika beliau baru menjabat sebagai ibu negara, suatu hari ketika dia baru bangun tidur dari istananya yang berada di tepi pantai, ketika dia membuka pintu, ternyata pasir di tepi pantainya itu warnanya hitam, warnanya gelap. Karena dia nggak suka ya, mungkin menurutnya pasir warna hitam itu kurang estetik menurut matanya. Langsung dia menghubungi asisten kenegaraannya. Segeralah asisten kenegaraan tersebut diperintahkan menyewa pesawat untuk mendatangkan pasir baru yang lebih putih dari Australia. Saking ingin terlihat mewah terhadap para bangsawan yang ada di Filipina waktu itu. Saking ingin flexingnya dia. Jadi setelah mendengar latar belakang Bongbong dan Sara Duterte yang agak sedikit complicated tadi, mari kita langsung bahas gaya berkampanye yang kata para pakar politikus mirip dengan Prabowo Gibran. Yang pertama, Bongbong Marcos menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk menggait influencer ternama di Filipina, yang mana strategi ini juga digunakan oleh Prabowo Gibran dengan menjadikan artis-artis dan influencer-influencer papan atas Indonesia sebagai bagian dari tim pemenangannya. Dengan mengeksploitasi algoritma dari media sosial, terutama khususnya TikTok, dengan gaya kampanye yang mirip-mirip, yaitu mengutamakan sisi emosionalitas dan sensasional, seperti ada goyang-goyangannya, joget-jogetan, lagu-lagu viral, dan narasi-narasi yang mengundang empati bagi para anak-anak muda agar memilih mereka. Nah, hal itu menurut saya fakta, karena mungkin Prabowo Gibran melakukan ATM, amati tiru modifikasi dari strategi Bongbong Marcos yang sudah terbukti berhasil di Filipina. Nah, bedanya ada sedikit perbedaan di sini. Bongbong Marcos menggunakan narasi yang merupakan hoax atau berita palsu untuk menutupi rezim diktator ayahnya dulu. Tapi yang sebar berita hoax itu kebanyakan dari pendukungnya juga sih. Ya, kalau pendukung sih di Indonesia juga pendukung-pendukung fanatik itu juga ya sedikit mirip lah dengan pendukung yang ada di Filipina tentang masalah sebar-sebar hoax, karena hoax juga bertebaran di Indonesia. Nah, penyumbang hoax terbesar itu berasal dari para fans-fans fanatik dari masing-masing paslon kalau di Indonesia. Kalau dari paslonnya, menurut saya di Indonesia sepertinya tidak ada yang menyebarkan hoax. Nah, sekarang kita masuk ke misinformation atau fake information yang sering berseliweran di TikTok, yang bilang Bongbong adalah seorang diktator, seorang yang otoriter, dan banyak wartawan yang terbunuh di era kepemimpinannya. Nyatanya Bongbong Marcos bukanlah seorang diktator seperti ayahnya. Ya, walaupun memang ada indikasi penyelewengan dana, karena di Filipina itu presiden dan wakil presiden memiliki anggaran rahasia yang dibiayai oleh APBN di Filipina. Ya, nggak tahu juga buat apa kan namanya rahasia. Anggaran rahasia presiden dan anggaran rahasia wakil presiden adanya cuma di Filipina, di Indonesia nggak ada. But anyway, good side-nya, Bongbong Marcos bukanlah orang yang anti kritik seperti ayahnya dulu. Dia cukup toleran untuk menerima kritikan dan masukan dari wartawan serta masyarakat sipil. Bahkan dia juga pernah bersumpah untuk menegakkan kebebasan pers di Filipina. Walaupun nyatanya semenjak dia menjabat sudah ada 4 orang wartawan yang terbunuh. Nah, hal ini sering dijadikan bahan gorengan. But yang membunuh wartawan tentu bukanlah Bongbong Marcos. Tapi seperti yang saya katakan tadi, politikus-politikus lokal di sana memang sering menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi wartawan yang sering atau yang pernah membuat berita buruk tentang dirinya. Itulah sisi gelap dari Filipina, di mana politikus-politikus lokal itu mempunyai otoritas berlebihan sehingga mereka dengan mudahnya menghabisi nyawa jurnalis yang mengkritik mereka. Walaupun banyak juga jurnalis yang korup dan menerima uang suap agar dapat mengkritik lawan politik dari pemberi uang suap tersebut. Nah, hal inilah menjadi sedikit kontroversi karena dengan alasan ini sang politikus yang membunuh tadi dapat berkilah untuk membela diri di pengadilan. Nah, balik lagi ke tuduhan otoriter dan diktator yang dilayangkan kepada Bongbong Marcos. Baru-baru ini Bongbong Marcos mempunyai rencana untuk melakukan amandemen merevisi Undang-Undang Dasar Konstitusi Filipina tahun 1987, yang menurut Bongbong, konstitusi tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi perekonomian dunia di zaman sekarang yang sudah memasuki era globalisasi. Menurut dia, kalau undang-undang ini tidak dirubah,
Filipina bakalan mandek dan stuck di situ-situ aja perekonomiannya dan tetap menjadi negara yang berkembang. Makanya Bongbong punya inisiatif untuk merombak hal tersebut agar kondisi perekonomian Filipina bisa makin maju ke depannya. Nah, idenya ini tujuan besarnya adalah untuk mempermudah aturan dunia usaha sehingga efeknya dapat membuka lapangan kerja dan memperluas kemungkinan untuk investor dari luar negeri makin tertarik untuk berinvestasi di Filipina. Nah, berdasarkan hal ini, kita bisa bilang kalau Bongbong Marcos adalah seorang presiden yang baik. Ya, he's a good president, at least for now. Namun lucunya sebenarnya di sini. Duterte, presiden sebelumnya yang merupakan ayah Sara, wakilnya si Marcos, berubah menjadi oposisi. Dia ngamuk dan menuduh rencana perubahan konstitusi tersebut dapat diselewengkan oleh Bongbong Marcos untuk memperpanjang atau menghapus masa jabatan presiden. Nah, padahal di lain kesempatan Duterte menghina Bongbong sebagai presiden yang lemah. Tentunya hal ini menjadi kontradiksi tersendiri. Kalau dia memang presiden yang lemah, ngapain Duterte menuduh kalau Marcos akan menghapus masa jabatan kepresidenannya dan menjadi presiden seumur hidup seperti ayahnya dahulu? Tentu itu tidak masuk akal. Kalau dia memang presiden yang lemah, tentu dia tidak berani untuk mengubah konstitusi tentang masa kepresidenan. Yang ingin dirubah Marcos kan sebenarnya hanya masalah tentang perekonomian yang katanya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Bukan masalah masa kepemimpinan. Itu yang saya tangkap dari perselisihan antara dua orang ini. Nah, bahkan Bongbong Marcos lebih pro ke Amerika daripada Duterte yang lebih pro ke Cina. Dari sini kita bisa melihat dan menilai sendiri siapa sebenarnya yang otoriter dan diktator di sini. Nah, di masa lalu Duterte pernah menarik keanggotaannya dari Mahkamah Internasional. Soalnya dulu di rezim Duterte ini sering dapat kecaman dari Mahkamah Internasional terkait banyaknya kasus pembunuhan dalam perang melawan narkoba yang dilakukan oleh kepemimpinan Duterte saat itu. Menurut Mahkamah Internasional, Duterte telah melanggar HAM, hak asasi manusia. Bahkan polisi di sana saat itu diberikan hak eksklusif untuk menembak terduga narkoba langsung di tempat. Nah, hal inilah yang menjadi concern Mahkamah Internasional sebagai kegiatan pelanggaran HAM. Karena terduga gembong narkoba yang sering dibunuh atau ditembak oleh polisi di sana, terkadang bukanlah seseorang yang bersalah. Kadang disangka oleh polisi orang tersebut adalah pengedar atau orang tersebut adalah gembong narkoba. Setelah didor, tewas, ternyata bukan. Ternyata orang yang ditembak tersebut bukanlah orang yang bersalah. Nah, karena terlalu banyaknya kasus pelanggaran HAM yang sering menyasar orang-orang yang tidak bersalah, sehingga Mahkamah Internasional selalu menuduh dan mengecam Duterte akan hal tersebut. Maka pada akhirnya Duterte menarik keanggotaannya dari Mahkamah Internasional. Karena menurut Duterte, hal-hal seperti ini adalah sebuah kenormalan untuk memberantas narkoba atau kasus narkoba yang ada di Filipina, agar Filipina bebas dari narkoba. Nah, uniknya, Bongbong yang telah dituduh sebagai diktator baru oleh si Duterte malah ingin mengembalikan keanggotaannya ke Mahkamah Internasional. Gak mungkin dong orang yang ingin membuka negaranya ke Barat atau ke Amerika menjadi seorang diktator baru, sedangkan Amerika sangat mencintai demokrasi. Hal inilah yang menjadi masalah baru pada dua keluarga oligarki Filipina ini. Bahkan Duterte memberikan ultimatum jika Bongbong tetap ingin melakukan amandemen pada konstitusi Filipina tahun 1987 tadi, maka Duterte akan membuat sebagian besar wilayah Filipina bagian selatan, termasuk Pulau Mindanao yang merupakan pulau kedua terbesar di Filipina, memisahkan diri dari Filipina. Nah, Duterte ingin Filipina berpisah agar Filipina dapat dikuasai sebagian olehnya. Jadi, Rodrigo Duterte, ayah dari wakil presiden Filipina saat ini yaitu Sara Duterte, benar-benar berencana akan memecah belah Filipina. Ya, agar apa? Agar dia bisa berkuasa lagi tentunya. Nah, sekarang mari kita kembali lagi ke komparasi antara Prabowo dan Bongbong Marcos. Jujur ya, saya bukanlah seorang pendukung Prabowo. Kenapa saya tidak mendukung Prabowo? Ya, kita tahu lah ya, banyaknya permasalahan internal dalam kubu Prabowo dan ketidakcocokan gaya kampanyenya dengan preferensi saya. Serta tujuan dia jadi presiden, visi misi, dan programnya tidak sesuai dengan preferensi kesukaan saya. Tentu hal ini bersifat subjektif dan hanya mengambil point of view dari saya, sudut pandang dari saya. Ya, semua orang berhak untuk berpendapat dan berpandangan berbeda dengan saya tentunya. Oke, secara objektif, konten-konten di TikTok ini tidak mendidik dan terlalu tendensius untuk menyerang Prabowo.
menurut saya ini tidak mendidik. Jika memang kalian para creator ingin membuat konten edukasi, at least cobalah untuk netral dan objektif. Jangan malah mempelintir kenyataan dengan asumsi-asumsi liar yang jelas belum tentu benar. Oke, sekarang kita masuk ke konklusi awal. Pertama, saya ingin menekankan sekali lagi, jangan pernah menjudge keturunan dari seseorang yang berlumuran dosa sebagai orang yang juga berlumuran dosa. Kita tidak bisa menyalahkan seorang anak dari dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya di masa lalu. Apalagi menjudge dan menerka-nerka bahwa Prabowo akan menjadi diktator yang sama seperti mertuanya, Pak Soeharto. Nah, ini menurut saya adalah sebuah argumen yang bodoh. Sekali lagi, kita tidak boleh untuk menjudge seorang hanya karena dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tua atau keluarganya di masa lalu. Nah, di era demokrasi seperti saat ini, Prabowo tidak mungkin menjadi seorang diktator karena zaman sudah berubah. Indonesia merupakan negara demokrasi yang sejarah dan perjuangan bangsanya telah tercatat dan tertoreh dengan berlandaskan darah-darah para pejuang di era reformasi seperti tahun 1998 lalu untuk mencapai era yang bebas seperti sekarang ini. Nah, jika Pak Prabowo nanti secara terang-terangan ingin menyelewengkan kekuasaannya untuk mencoba menjadi diktator dan pemimpin yang otoriter, ya pasti pihak oposisi tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Apalagi rakyat kita yang sudah nyaman dalam kebebasan berdemokrasi pasti akan memberontak. Apalagi informasi dengan mudah kita akses di era sosial media seperti sekarang ini. Orang-orang dengan leluasanya mengkritik pemerintah di semua sosmed, TikTok, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Jadi tidak mungkin seorang Prabowo dapat mengubah Indonesia menjadi era seperti zaman Soeharto dulu. Anyway, Prabowo juga pernah bilang kalau beliau percaya dengan demokrasi dan beliau percaya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau tidak mungkin mengubah semua itu. Jadi menurut saya tuduhan-tuduhan tersebut tidaklah berdasar. Walaupun memang Pak Prabowo memiliki latar belakang yang cukup rumit dengan kasus penculikannya di masa lalu. Beliau juga sudah mengaku kan bahwa timnya sudah memulangkan aktivis yang diculiknya. Bahkan ada juga yang sudah masuk partai beliau, Partai Gerindra. Nah, kalau aktivis yang lain, beliau mengaku kalau beliau tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi pada aktivis-aktivis yang belum pulang sampai saat ini. Ya, hal ini sampai kapanpun sangat susah dan sangat sulit untuk diungkapkan secara 100%. Tanpa harus mendiskreditkan aksi kamisan yang sering dihina oleh tiktokers tolol yang gak punya otak dan hati nurani seperti orang-orang ini. Nah, untuk masalah gaya kampanye, ini adalah fakta ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, gaya kampanye Pak Prabowo dan Bongbong memang mirip. Dengan joget-joget, konser-konser, bayar artis dan influencer. Dan ya, cara seperti ini memang cara yang sangat ampuh ya menurut saya untuk menggait masyarakat Indonesia yang IQ rata-ratanya hanya 78,49. Karena kenyataannya, grassroots atau akar rumput yang merupakan bagian lapisan bawah masyarakat memang suka hal-hal yang bersifat gimmick yang begituan. Ya mau gimana lagi kan, memang kayak begitu mayoritas kita kenyataannya. Oke, fix, untuk gaya kampanyenya memang mirip, itu fakta. Bongbong bukanlah diktator. Sekali lagi saya tekankan, Bongbong bukanlah seorang diktator. Bahkan setelah dia berkuasa, GDP Filipina selama tahun 2023 itu persentasenya mengalahkan negara Indonesia loh. Masalah jurnalis yang meninggal, sebenarnya pemerintah Bongbong lebih terbuka kepada para jurnalis dibandingkan dengan era pemerintahan Duterte yang secara terbuka memusuhi jurnalis yang disebutnya korup. Nah, jadi di tahun 2023, indeks tingkat kebebasan pers di Filipina meningkat cukup tajam selama Bongbong Marcos menjabat. Di tahun 2022, Filipina berada di ranking 147 untuk tingkat kebebasan pers dari 180 negara di dunia. Kemudian naik menjadi lebih baik di tahun 2023 ke ranking 132 dari 180 negara. Dan itu artinya kebebasan pers di Filipina jauh lebih baik daripada era rezim Duterte di tahun 2022-2021 lalu. FYI, Indonesia berada di peringkat 108. Jadi kita sebenarnya pers kita tidak bebas-bebas amat kalau dibandingkan dengan Filipina. Semoga ya di era presiden selanjutnya jauh lebih baik ranking kita. Jauh lebih bebas pers dan jurnalis untuk mengkritik pemerintah. Dan lagi, berdasarkan survei yang dilakukan oleh SWS Social Weather Stations, Bongbong Marcos mendapatkan skor very good untuk kepemimpinannya setelah beberapa bulan menjabat. Dan menurut survei dari Okta dan Pulse Asia,
Bongbong mendapatkan rating di atas 80 untuk tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Bongbong Marcos. Nah, ini membuktikan sekali lagi Bongbong Marcos bukanlah seorang diktator yang otoriter, walaupun ayahnya di masa lalu adalah seorang diktator. Dan statement bahwa Prabowo nantinya atau spekulasi bahwa Prabowo nantinya akan menjadi seorang diktator juga, menurut saya itu hanyalah asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar. Apalagi dengan wakilnya Gibran yang sudah sering dikritik dengan tajam oleh warga Twitter, namun dia membalasnya dengan bercandaan seperti ini, ya kan? Nah, hal yang mungkin orang-orang agak sedikit ragu tentang bagaimana kebebasan berpendapat kita setelah Prabowo menjabat jadi presiden nantinya. Apakah akan seperti Filipina? Apakah akan anti kritik seperti zaman Orba? Tentu menurut saya tidak akan se-ekstrim itu. Namun jika kita membandingkan dengan Anies atau Ganjar yang secara terbuka menampakkan sikap kritikable, sikap tidak anti kritik, tentu jika Anies atau Ganjar menjadi presidennya, kebebasan berpendapat mungkin akan jauh lebih bebas daripada rezim Pak Prabowo, mungkin ya. Kita juga tidak tahu ke depannya bagaimana. Ya, bisa jadi Pak Prabowo malah lebih terbuka, lebih bebas daripada Anies atau Ganjar. Tapi jika kita melihat secara rasio, melihat rekam jejak, mungkin Anies dan Ganjar jauh lebih terbuka untuk kebebasan berpendapat daripada Pak Prabowo. Tapi sekali lagi itu tidak ekstrim seperti yang ada di Filipina. Itu menurut spekulasi saya, menurut asumsi saya, hipotesis. Nah, bagi kalian yang masih menyalahkan seseorang karena dosa masa lalu dari orang tuanya, menurut saya kalian harus stop dari sekarang. Jadi sekali lagi saya tegaskan, no soul burdened with sin will bear the burden of another. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dosa seorang bapak tidak bisa ditanggung oleh anaknya. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini membuktikan bahwa Bongbong Marcos tidak otoriter seperti ayahnya, at least for now. Dan ini membuktikan bahwa asumsi atau hipotesis yang dilayangkan kepada Bapak Prabowo yang menganggap bahwa nanti beliau akan seperti mertuanya ketika menjabat juga adalah sebuah tuduhan yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Asumsi bisa menjadi fitnah jika nantinya tidak terbukti. Nah, sekarang masalah terbesar yang ada di Filipina adalah Rodrigo Duterte, yang merupakan ayah si Sara Duterte tadi, wakil dari Marcos, dinilai terlalu ikut campur dalam masalah pemerintahan, bahkan mengancam untuk memisahkan diri dari Filipina, memisahkan sebagian dari pulau yang ada di Filipina dari negara Filipina. Nah, hal ini sempat membuat Filipina kacau, hanya karena masalah dua keluarga oligarki yang sedang berantem. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Jokowi nantinya akan seperti ini juga? Apakah Bapak Jokowi akan merecoki kepemimpinan Prabowo Gibran nantinya? Yang jelas kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau menurut saya tentu tidak akan se-ekstrim itu. Jika Jokowi menjadi Dewan Pertimbangan Presiden, mungkin itu lumayan realistis akan terjadi. Tapi jika Pak Jokowi sampai ikut campur lebih dalam dan melakukan tindakan-tindakan ekstrim seperti Duterte tadi, ya tentu tidak akan seperti itu ya kalau menurut saya. Jadi mari kita menilai dan mengkritik seseorang secara objektif. Dan kita harus dapat membedakan mana yang asumsi dan mana yang fakta. Kita jangan mencampur adukan semua itu hingga menjadi sintesis fakta yang salah, sintesis fakta yang palsu, sehingga akan menjadi hoax nantinya. Jadi jika kamu ingin lebih pintar dan menjadi seseorang yang skeptis dengan segala hal dan kritis untuk menerima informasi agar tidak mudah untuk dibodoh-bodohi oleh narasi-narasi yang ada di TikTok, silahkan klik like pada video ini dan subscribe channel saya dan share video ini kepada teman, kolega, dan keluarga kalian agar kalian dapat menjadi orang yang smart. So I'm Lee. Stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye bye.